Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma akhrijna min dzulmatil wahmi وافتح علينا معرفة العلم أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا اللهم فقنا وعلمنا تأثير رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam ae wayuhika jeung ngopohokeun setan ka anjeun dina pangandika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marartu geus ngaliwat kaula saur kanjeng Nabi lailata usriyabi dina peutingan di Isra keunana kaula aqwamin ngaliwatan ka pirang-pirang kaum tukradu anu keur diguntingan apa sifauhum letah-letahna itu kaum bimaqarido kalawan pirang-pirang gunting narin tina seuneu. Fakultu maka terus kaula nanya. Fakultu maka kaula nanya, man antum saha ari marane? Qalu maka ngajawab itu kaum-kaum kunna aya kaula na'muru eta sok ngajak kaula sok nitah kaula bil khairi kana kaalusan wala na'tihi ngan tara ngalaksanakeun kaula kana itu kaalusan wananha jeung sok nyaram kaula ka umat-umat anisyari tina kagorengan wa na'tihi ngan kaula sok ngalakukeun kana itu kagorengan. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, di antarana keterangan pangandika kanjeng Nabi Muhammad SAW di antaranya hadis yang sengaja ditutup-tutupi, disembunyikan oleh si setan, jangan sampai diketahui atau diingat oleh kita yang sedang semangat ngaji adalah mararatu lailata usriyabi, saya melewati di aqwamin beberapa kaum di mana sedang kaula di antaranya hadis Nabi yang dilupakan, yang ditutupi oleh setan kepada orang yang semangat ngaji tapi bukan untuk diamalkan, yaitu hadis tentang marartu lailata usriyabi bi aqwamin tuqradu sifahum bima qarido min narin. Saya di malaman di Isra Mi'rajkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kaum yang mana kaum itu sedang menggunting lidah-lidahnya yang sangat menjulur panjang.
Dengan apa guntingnya? Bima qorido minar, dari gunting neraka, dari gunting yang berbahankan api. Setiap kali lidahnya habis terpontong, maka lidahnya menjurur kembali, digunting terus. Terus begitu tanpa henti. Panjang, potong dengan gunting yang terbuat dari api, habis, panjang lagi, kembali kepada awal. Terus begitu. Dia tersiksa. Qalu fakultu man antum. Dan saya pun, kata Nabi, bertanya, siapa kamu sekalian yang menyiksa diri sendiri, yang memotong lidah sendiri? Qalu kunna na'muru bil khair wa la nati wa nanha 'anil syarr wa nati. Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang suka mengajak kebaikan, tapi kami tidak melaksanakan kebaikan itu, dan kami selalu mencegah, melarang kepada manusia, kepada umat-umat dari melakukan kemaksiatan, keburukan. Malahan kami suka mengerjakan keburukan itu. Jadi, ini adalah balasan bagi para pendakwah yang suka ngajak orang lain, sedangkan dianya tidak melaksanakannya. Suka melarang bermaksiat kepada orang lain, sedangkan dia pelakunya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, diumpamakan dia itu adalah Ustadz Lilin. Suka menerangi orang lain, sedangkan dirinya sendiri dibiarkan terbakar. Ada lagi kata istilah contoh yang lain, yaitu bagaikan asahan. Suka menajamkan orang lain, sedangkan dia sendiri tumpul. Ada lagi yang mencontohkan ustaz seperti ini adalah bagaikan bagaikan toilet, bagaikan WC, bangunannya bagus, indah, pakai keramik, bersih, rapi, tapi di dalamnya penuh dengan kotoran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan hadis ini sengaja oleh si setan dilupakan, ditutupi. Jangan sampai dibaca-baca, jangan sampai diingat-ingat. Karena apa? Takut. Setan itu takut diamalkan ilmunya. Setan itu sangat setuju bila mana kita itu ngajinya terus semangat. Tapi si setan tidak setuju kalau ilmunya diamalkan. Makanya hadis-hadis yang mengecam seperti ini sengaja ditutup-tutup. Fa iyyaka ya miskin, fa iyyaka, maka awaslah kamu ya miskin, wahai orang miskin. Kita itu orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antudina uh, tertuntuna anjeun, terpikatna anjeun, ditazwirihi kana tipu daya setan. Wa tatadalla, dan sampai anjeun bihabli gurihi kana tipu daya tambang setan. Kena tambang tipu daya setan. Imam Ghazali memberikan kecaman kepada kita bahwa hati-hati, awas, kita ini itu tertuntun, terperdaya, tertarik dengan tipu daya setan, ya, semangat untuk mengaji tapi tidak mau mengamalkan. Akhirnya kita akan terjerat dengan tambang tipu daya setan. Secara berlahan kita ditarik dengan jeratan tambang setan menuju apa? Menuju gomrotil alaq, ya, menuju kebinasaan yang sangat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya kita menjadi ulama su, akhirnya kita menjadi barsiso. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah, atau seperti Bal'am bin Ba'urah. Terus, fawailun, maka celakalah, atau
Wail di sini adalah makna azabun, siksa yang sangat pedih. Wailun wahalakun, kebinasaan yang sangat. Wawadin fi jahannam, ada juga wail di sini bermakna jurang jahanam. Lil jahili pikeun jalma bodoh haitsulam ya ta'alam sakira-kira henteu belajar itu jalma anu bodoh marotan wahidatan sakali-kali aja. Jadi maka azab yang sangat pedih atau kebinasaan yang sangat atau jurang yang sangat dalam bagi orang bodoh yang selama hidupnya belum pernah ngaji sekali-kali. Nah, belum pernah ngaji walaupun satu kali. Well itu namanya. Wawailun jeung siksa yang sangat pedih atau kebinasaan yang sangat atau jurang lil alimi bagi seorang alim, bagi orang yang punya ilmu. Haitsulam ya'mal sakira-kira teu ngamalkeun itu si alim mimma alima dina barang alima anu geus nyaho itu si alim alfa marroh 1000 kali. Begitupun kata Nabi, azab yang sangat pedih, kebinasaan yang sangat atau jurang yang sangat dalam bagi seorang alim, bagi orang yang punya ilmu, tapi dia tidak melaksanakan ilmu 1000 kali. Masya Allah, 1000 kali. Artinya apa? Pertama, kita diwajibkan mengaji, mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai ayunan sang ibu sampai ke liang lahat. Setelah kita mengaji, kita punya kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan ilmu. Ya, setelah kita hasil ilmu, kita mulai wajib mengamalkan ilmu sampai kapan? Sampai hatta yakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Makanya sebelum kita belum mati, selama itu pula kita wajib mengamalkan. Jadi kalau kita berhenti di tengah jalan mengamalkan ilmu, tetap celaka. Azab yang sangat pedih, ya, atau jurang yang sangat dalam. Wa'lam, ketahuilah annan nasa, bahwa manusia itu fitobil ilmi, di dalam tolab ilmunya ala salah satu ahwalin, itu terbagi atas 3 keadaan. Sekarang bagian orang yang mencari ilmu. Rajulin, yaitu laki-laki atau seorang tolabal ilma yang mencari ilmunya itu lihat takhidahu, untuk menjadikan ilmunya itu zadahu sebagai perbekalannya ilal ma'ad, menuju akhirat. Walam yaksid, dan dia tidak bertujuan bihi, dengan ilmunya, illa wajhallahi, melainkan hanya menghasilkan ridha Allah SWT wa daro akhirah, dan kebahagiaan juga keselamatan nanti di akhirat. Fahadza, maka orang ini minal faizin, termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Seterusnya Imam Ghazali membagi. Nah, penuntut ilmu itu ada 3 macam. Pertama, ada yang mencari ilmu semata-mata untuk mencari bekal, mengumpul-ngumpul bekal. Nah, mempersiapkan bekal yang banyak untuk apa? Untuk nanti hidup di akhirat, ya, untuk kehidupan yang abadi. Ya, dan tidak ada niat yang lain. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata supaya selamat hidupnya nanti di akhirat, juga bahagia nanti di akhirat. Dan orang yang seperti ini ada termasuk orang-orang yang berbahagia, orang selamat, orang yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita ngaji semangat, tapi ingat niat yang baik. Terpenting adalah niat yang baik, karena semua amal kita diterima atau tidak, besar atau sedikit pahalanya, tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu
Niat wa inna malikul imri'in manawa. Allah alam biswab. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.